Jadi yang dimaksud Adam dan Hawa itu adalah malaikat dan setan. Jadi bila di dalam hati kita yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa atas diri kita, yang tahu bahwa diri kita adalah manusia, itulah yang dikatakan kita selama ini jadi iblis, golongan iblis, golongan tersesat. Jadi bila kita dikatakan bertuhan, bila kita dikatakan patuh kepada Tuhan, ya patuhlah seperti Adam, seperti malaikat yang mau tunduk bersujud kepada keadamannya. Ketika diri kita sudah tak ada lagi, maka iblis setannya pun tak ada, yang ada hanyalah Adam, ketiadaan diri manusia kita. Itulah makrifat yang benar. Bukan makrifat seperti iblis yang mengaku-ngaku dirinya ada, yang mengaku-aku dirinya wujud, yang mengaku-aku dirinya hidup, yang mengaku-aku dirinya berkuasa, dan yang mengaku-aku dengan kesombongan-kesombongannya kepada Tuhannya. Akhirnya terusirlah iblis itu di dalam surga, terusir, diturunkan ke dunia. Maknanya ketika manusia bersifat seperti iblis, maka manusia diturunkan ke dunia, yakni bersusah payah tinggal di dunia, disiksa dengan hawa nafsunya sendiri karena kumpul dengan iblis di dalam neraka. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan sejenisnya, yakni hubbud dunya, urusan-urusan dunia yang akan membakar diri manusianya. Karena manusianya cinta kepada dunia daripada cinta kepada makrifat manusianya. Cinta makrifatnya iblis daripada makrifatnya malaikat. Cinta makrifatnya iblis daripada makrifat manusianya, keadamannya, ketiadaannya. Jadi hakikat makrifatnya manusia itu menyadari hakikat sejati diri manusianya yang tak ada, yang tak hidup, yang tak wujud, yang tak berkuasa, maka nyatalah Tuhannya sebagai pencipta manusianya. Maka nyatalah Tuhannya yang paling tahu bahwa diri kita ini adalah manusia. Jadi yang tahu bahwa diri kita adalah manusia, jadi yang tahu bahwa diri kita ini hanyalah makhluk, ya Allah sendiri, uripe Allah dewe yang tahu. Apa buktinya? Apa logikanya? Bila kita tak hidup, apakah mungkin kita tahu dengan diri kita? Bila kita tak hidup, apakah kita tahu dengan badan-badan kita ini? Bila kita tak hidup, apakah kita tahu segala isi alam raya ini? Inilah bukti bahwa hanya Allah lah yang meliputi seluruh alam semesta ini. Yakni uripe Allah lah yang menciptakan semua. Bila kita tak dihidupkan Allah, apakah tercipta alam semesta ini? Apakah bisa kita lihat alam semesta ini? Inilah bukti
kebesaran Allah sebagai Tuhannya manusia. Siapapun orangnya, apapun agama-agamanya, apapun aliran-alirannya, apapun golongan-golongannya, bila manusia makrifat kepada diri manusianya yang gaib, yang adam, yang tak wujud, maka benarlah makrifatnya, yakni makrifat kepada diri manusianya yang hanya ciptaan saja. Maka yang tahu ya makrifatullah. Tanpa makrifatullah, tanpa urip, maka tak akan ada makhluk yang tahu keberadaan Tuhannya. Maka tak akan ada yang tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakan dirinya. Inilah bukti bahwa semuanya ini kembali kepada Sang Pencipta. Apapun nama Tuhan dengan versi-versi agamamu, tetaplah Dia Tuhan yang hidup menghidupi kita semua. Itulah Tuhannya seluruh manusia. Apapun nama-namanya, hanya sekedar nama, tapi yang jelas semua nama-nama Tuhan itu pusatnya ada di dalam uripe Allah yang menghidupi seluruh alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi benarlah, jadi ajaran makrifat yang selama ini kita ikuti, yang kita pelajari hanyalah makrifatnya iblis, bukan makrifatnya manusia. Apa buktinya makrifatnya iblis? Kita merasa yang bisa apa-apa. Apa bukti makrifatnya iblis? Seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa. Itulah makrifatnya iblis yang kita anut selama ini. Bila kita mengikuti makrifatnya manusia, ya sama seperti malaikat. Disuruh sujud kepada Adam, tunduk patuh malaikat kepada perintah Allah untuk bersujud kepada keadamannya, ketiadaannya, ketidakwujudannya, ketidakhidupannya, ketidakkuasanya. Itulah makrifatnya manusia, maka cocoklah dengan man arafa nafsahu. Barang siapa mengenal, barang siapa makrifat kepada hakikat diri sejatinya yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak berkuasa, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah siapa yang wujud dan yang hidup serta yang berkuasa atas diri manusia kita. Maka terungkaplah al-insanu syirri wa ana sirruhu. Akan nyata sekali kehadirannya. Jadi jelas yang kita ikuti selama ini, yang kita pelajari selama ini, yang kita lakukan selama ini, yang kita amalkan selama ini, yang kita zikirkan selama ini, semuanya jatuh di dalam makrifatnya iblis. Karena manusianya yang mengaku menjadi Tuhan di hatinya daripada mentuhankan yang menciptakannya, daripada mengakui sebagai yang dituhani oleh Tuhannya. Jadi
yang ada di dalam hati kita itu wujudnya siapa? Bila di dalam hati kita yang ada wujudnya diri manusia kita, hawa nafsu kita, berarti iblisnya wujud di hati kita. Berarti kita jauh dari agama, apalagi bertuhan. Jadi bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan sementara di dalam hati kita tiada Tuhan sama sekali di hati kita yang mentuhani semua kehidupan, semua aktivitas-aktivitas kehidupan dan badan ini. Bila di dalam hati kita yang ada hanyalah manusia kita, berarti kan belum bertuhan. Berarti kan belum masuk agamanya Allah. Karena selama ini belum bisa menyaksikan Allah dan belum bisa menyaksikan Rasulullah dengan mata kepalanya sendiri, ya belum dikatakan Islam. Buktinya apa? Kita masih tersesat jauh dari Allah. Perjalanan kita tersesat di dalam makrifatnya iblis daripada makrifatnya manusia. Perjalanan amal kita selama ini terjebak jatuh ke dalam jahanamnya makrifatnya iblis daripada makrifatullah selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini tersesat. Kenapa? Karena kita tidak berada di dalam fisabilillah. Karena kita tidak berani mengorbankan cinta-cinta kita yang selain Allah. Kita tak berani berkorban, ya akhirnya disiksa dengan apa yang kita akui sebagai milik kita. Kita disiksa dengan harta-harta kita. Kita disiksa dengan tahta-tahta kita. Kita disiksa dengan pangkat-pangkat kita. Kita ketakutan dan ketakutan bila pangkat kita jatuh. Kita selalu disiksa di dalam kehidupan ini. Belum lagi disiksa dengan anak-anak yang kita cintai. Belum lagi disiksa dengan urusan-urusan dunia. Belum lagi disiksa dengan istri-istri yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Selalu tergores dan tersakiti hati ini. Itulah siksa-siksa yang pedih. Siksa-siksa jahanam yang berbahankan badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Hati yang bagaimana? Hati yang merasa makrifat kepada dirinya. Inilah makrifatnya iblis itu. Ternyata kita selama ini lebih mengikuti peran iblis daripada peran manusia. Apa perannya iblis? Sombong. Merasa diri kita yang beramal. Merasa diri kita yang beraktivitas. Merasa diri kita yang bisa sholat. Merasa diri kita yang bisa ibadah. Merasa diri kita yang bisa bekerja. Merasa diri kita yang bisa cari uang. Merasa diri kita yang kaya raya. Merasa diri kita yang pandai. Merasa diri kita yang berilmu. Merasa diri kita yang beramal. Merasa diri kita yang punya mukasyafah. Merasa diri kita yang punya karomah.
merasa diri kita yang punya kekuatan-kekuatan dan kesaktian-kesaktian, itu semua ma'rifatnya iblis. Astaghfirullahaladzim. Marilah kita taubati bersama, wahai sahabat-sahabatku. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan apa kita bertaubat dari semua itu? Dengan apa kita bertaubat dari makrifatnya iblis yang selama ini kita anut sejak akil balik tiba sampai setua ini? Berpuluh-puluh tahun kita ikut iblis. Berpuluh-puluh tahun kita mengikuti makrifatnya iblis. Marilah kita bertaubat dengan mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita. Dengan mengheningkan hidup manusia kita. Dengan mengheningkan badan kita. Dengan mengheningkan ilmu kita. Dengan mengheningkan amal kita. Dengan mengheningkan harta-harta dan urusan-urusan keduniaan yang ada di dalam hati kita. Hentakkan, buang semua itu dari hati kita. Mari kita latih seperti biasanya 3 menit untuk mengheningkan, menghancurkan makrifat-makrifatnya iblis yang ada di hati kita. Sehingga suci bersih dari makrifat iblisnya. Silakan mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi meskipun ini bukan siaran langsung, tapi pasti Allah memberkahi kita. Jadi latihan mengheningkan cipta seperti ini terus dan terus dilestarikan. Terus dan terus diistiqomahkan. Itulah cara bertaubat dari makrifatnya iblis, agar kita dengan mudah sujud kepada Adam. Sujud, tunduk, patuh, sadar bahwa sebenarnya diri kita ini tak ada. Wujud kita ini tak ada. Hidup kita ini tak ada. Kuasa kita ini tak ada. Ilmu kita ini tak ada. Amal kita ini tak ada. Kekayaan kita ini tak ada. Harta kita ini tak ada. Semuanya dihancur leburkan hingga nyatalah wujudullah sebagai Tuhannya seluruh manusia dan seluruh alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya
Dan semoga kita semua, para jemaah-jemaah, para sahabat-sahabatku yang kami kasihi dan kami sayangi. Semoga kita semua bisa kumpul di dalam ahlillah. Bisa kumpul di dalam muhabbatillah. Menjadi Habibullah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di malam ini, marilah kita gemahkan sholawat dolimin daf'ul bala agar hati kita tidak zalim lagi, tidak ingkar lagi kepada keadaban, kepada hakikat diri sejati manusia kita yang tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafil muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi